Namaku Hanif. Aku selalu berusaha memahami pelajaran, tapi seringkali semuanya terasa terlalu cepat bagiku. Kadang aku merasa tertinggal, meski aku sudah mencoba sekuat mungkin. Tapi aku tidak ingin menyerah. Untungnya ada teman yang selalu saya membuatku percaya diri bahwa aku tetap bisa memahami semuanya asal aku terus berusaha. Ini adalah kisahku, kisah tentang usaha, persahabatan, dan harapan. Kisah seorang anak yang percaya bahwa memahami pelajaran bukan hanya soal kepandaian, tetapi juga tentang keberanian untuk terus mencoba. Hanif, lagi belajar apa? Aku lagi belajar teknologi, gak nyantol-nyantol ini pelajarannya. Oh, coba lihat video ini. Kemarin aku sama temanku buat ini, siapa tahu lebih paham. Hai teman-teman, kalian pernah makan tempe, minum yogurt, atau melihat tanaman super yang tumbuh lebih cepat dari biasanya? Nah, itu semua adalah contoh dari bioteknologi. Di video ini, aku dan teman-teman yang lain akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi, bagaimana cara pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Yuk simak lebih lanjut biar lebih paham ya. Bioteknologi adalah ilmu pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup seperti sel, enzim, dan DNA untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi manusia. Bioteknologi menggabungkan biologi, genetika, dan teknologi untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, seperti makanan, obat-obatan, dan energi yang ramah lingkungan. Tujuan utama bioteknologi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Bioteknologi konvensional atau tradisional. Jenis ini menggunakan mikroorganisme alami tanpa rekayasa genetik. Biasanya dilakukan dengan proses fermentasi seperti Tempe dari jamur Rhizopus oligosporus, kecap dan yogurt dari hasil fermentasi bakteri. Tujuan bioteknologi konvensional adalah untuk menambah cita rasa, mengawetkan, dan meningkatkan nilai gizi makanan. Bioteknologi modern berbeda dengan bioteknologi tradisional. Bioteknologi modern menggunakan rekayasa genetika dan teknologi DNA. Dengan teknik ini, manusia bisa mengubah sifat genetik organisme menjadi lebih unggul. Contohnya adalah yang pertama, tanaman transgenik yang tahan lama, yang kedua, produksi insulin dari bakteri yang disisipi gen manusia, dan yang ketiga ada cloning seperti domba Dolly. tujuannya adalah yaitu untuk meningkatkan hasil produksi dan memperbaiki kualitas produk di berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang pertanian. Contohnya, padi tahan hama dibuat dengan memasukkan gen bakteri Bacillus thuringiensis agar tanaman tidak mudah diserang ulat. Hasilnya, panen meningkat tanpa memerlukan banyak pestisida. Bidang kesehatan. Bioteknologi berperan penting dalam pembuatan vaksin, antibiotik, serta hormon insulin untuk penderita diabetes. Yang ketiga, dalam bidang pangan. Contohnya tempe dengan jamur Rhizopus oligosporus untuk fermentasi kedelai dan menghasilkan makanan bergizi tinggi. Bidang peternakan. Melalui inseminasi buatan dan pakan probiotik, kualitas hewan ternak bisa meningkat. Yang kelima, dalam bidang lingkungan. Contohnya, bioremediasi minyak dengan bakteri Pseudomonas putida membersihkan laut tanpa bahan kimia. Dampak positif bioteknologi. Yang pertama, meningkatkan hasil pertanian dan peternakan sehingga hasil produksi lebih melimpah. Yang kedua, menghasilkan makanan yang lebih bergizi, awet, dan aman dikonsumsi. Yang ketiga, memungkinkan pembuatan obat, vaksin, dan insulin untuk kesehatan manusia. Dan yang keempat, membantu menjaga lingkungan melalui mikroorganisme yang dapat mengurai limbah dan sampah organik. Dampak negatif bioteknologi. Yang pertama, keragaman hayati berkurang, yaitu tanaman hasil rekayasa bisa menggeser jenis asli. Yang kedua, gangguan ekosistem. Jika organisme hasil rekayasa lepas ke alam, maka bisa menyebabkan kerusakan keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, masalah kesehatan. Produk hasil rekayasa genetik bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang. Dan yang keempat,
jurusan mata apa itu bioteknologi ya? Iya Nip, jadi setelah nonton video ini kau lebih ngerti nggak? Oh, udah paham aku sekarang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa percaya diri. Aku tersenyum pada diriku sendiri dan pada teman-temanku yang selalu ada untuk membantu. Aku tertawa kecil, merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Dalam hatiku, aku tahu perjalanan ini masih panjang, tapi aku tidak takut lagi. Karena selama aku mau berusaha dan selama aku tidak sendirian, semuanya akan baik-baik saja. Itulah akhir kisahku. Hari ini kisah yang berakhir dengan senyum, harapan, dan langkah baru yang lebih berani. Of uncertainty, we will see the day that we all long for. So we must stay strong till the end. Just hold on and run this race for the winning. Just stay strong as we vowed since the beginning. Don't give up your faith, keep on defending till the day that we receive our happy ending. Live upright and obey God's words, looking forward to the day your sun returns. When we see that day that we all long for,